di Civil Talks volume 13 dengan aku, Nesya Ramasyaja, sebagai moderator pada volume kali ini. Hari ini topik yang kita bahas menarik banget nih, yaitu rekognisi dari mata para pelaku. Tanpa berlama-lama, sebelumnya perkenalkan di sini ada narasumber kita dengan Kak Hafif Ahmad Abdul Aziz yang merupakan mahasiswa S1 Teknik Sipil. Jadi sebelum kita lanjut, izinin aku buat nyapa narasumber kita terlebih dahulu, oke? Selamat siang Kak Hafif. Selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Perjalanan dari tempat Kak Hafif ke sini gimana? Lancar atau? Alhamdulillah lancar sih, cuma ada beberapa kendala mungkin ya macet sedikit. Oh iya, biasa ya guys, Malang agak macet kalau udah jam-jamnya. Kalau boleh tahu kesibukan kakak sekarang lagi apa nih? Sekarang kesibukan saya itu masih ada beberapa proyek aja sih sama penelitian dari dosen juga, masih ngelanjutin beberapa. Oh ya, dengar-dengar kemarin Kak Hafif ini berhasil rekognisi skripsi ya, dengan skrip dalam bentuk mohon maaf, artikel ilmiah yang nasional dan internasional yang terindeks Sinta 2. Nah, boleh diceritain nggak Kak, gimana Kakak bisa sampai di titik itu, terus perasaannya gimana, prosesnya gitu? Jadi untuk prosesnya itu sangat panjang karena membutuhkan waktu kurang lebih selama 1 semester lebih 2 bulan ya. Jadi itu proses dimulai pertama itu dari penelitian, kemudian dilanjut dengan penulisan artikelnya, kemudian ada revisi, review, dan pembimbingan dari dosen pembimbing. Kebetulan dosen pembimbing saya itu Ibu Kadep, Bu Ani Yudhistira ini. Kemudian setelah itu submit dan mendapatkan hasil review dari reviewer. Kemudian kita perbaiki lagi sesuai keinginan reviewer dan akhirnya publish, mendapatkan EOA dan bisa dijadikan sebuah rekognisi. Keren banget ya teman-teman. Jadi untuk sesi kali ini kita cukupkan terlebih dahulu karena selanjutnya tuh kita mau masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih Kak, yaitu sesi tanya jawab. Jadi berikut sesi tanya jawab dari pertanyaan yang ditanyain mahasiswa DTSP lewat question box Instagram HMD TSP FUM dan forum komunikasi mahasiswa DTSP. Jadi nanti aku bacain pertanyaannya dan Kak Afif bisa langsung dijawab ya. Untuk pertanyaan yang pertama, itu gimana sih alurnya kalau mau rekognisi dari awal sampai selesai, step by step-nya gimana tuh, Kak? Jadi untuk alur rekognisi itu sebenarnya sudah diatur dalam peraturan rektor atau peraturan dekan. Nah, untuk peraturan rektor sendiri itu ada di peraturan nomor 19 tahun 2023. Teman-teman nanti bisa cek di peraturan tersebut. Kemudian kalau di peraturan dekan itu ada di nomor 2.1.12 itu membahas tentang peraturan khusus di Fakultas Teknik gitu. Jadi langkahnya itu yang pertama adalah kita harus punya sesuatu yang direkognisikan sebagai bukti capaian kita dan telah mendapat pengakuan dan pembimbingan dari dosen pembimbing. Kemudian kita mengajukan rekognisi pembelajaran berupa mata kuliah yang kita ajukan, kemudian mengajukan penilaian rekognisi, kemudian mengajukan surat tugas dan penilaian secara langsung dari WD1 sampai dengan Kaprodi dan dosen pembimbing. Kemudian setelah itu, setelah nilai mata kuliah keluar, akan dibuatkan SK keputusan dekan tentang rekognisi kita. Kemudian lanjut ke rekognisi bisa diakui sebagai nilai seperti itu. Oke, kalau proses rekognisi ini ada sidangnya nggak, Kak? Kayak sidang skripsi gitu atau gimana? Oke, jadi keputusan sidang itu kembali ke departemen masing-masing. Jadi untuk rekognisi mata kuliah, khususnya skripsi, kalau di DTSP sendiri, selama sampai saat ini itu tidak ada sidang sama sekali atau tidak ada seminar proposal. Hanya ada penilaian yang dilakukan oleh tim penilaian ahli, kemudian dari dosen, wakil dekan satu, dan juga kaprodi. Jadi tidak ada sidang atau tidak ada seminar dan lainnya. Jadi penilaian murni dari wakil dekan satu sampai dengan dosen-dosen yang ditunjuk oleh WD1 atau kaprodi, seperti itu. Oke, kalau misal rekognisi udah disetujui, nantinya gimana hasil rekognisinya itu dicetak atau dimasukkan ke skripsi? Oke, jadi untuk hasil rekognisi itu nanti misal untuk skripsi itu akan bukti-buktinya akan dilampirkan dalam lampiran. Kemudian untuk hasilnya nanti kan kita dapat surat keputusan dekan tuh. Jadi nanti itu bisa dibuat bukti kalau kita tidak melakukan atau pengganti skripsi lah kata kata lainnya atau pengganti mata kuliah lain.
Kalau untuk melihat data-data atau hal yang bisa direkognisikan itu di mana, Kak? Oke, untuk melihat semua data atau ketentuan itu bisa mengacu ke Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2023 dan Peraturan Dekan Fakultas Teknik itu di nomor 2.1.102. Di situ ada banyak sekali macamnya. Teman-teman bisa lihat nih, ada banyak sekali baik prestasi atau pengakuan, baik secara non-akademik atau akademik itu bisa kita rekognisikan. Tidak hanya untuk skripsi aja, tapi bisa untuk mata kuliah yang relevan atau mata kuliah yang memang sesuai dengan prestasi kita, seperti itu. Itu ya. Kalau untuk batas minimum SKS-nya tuh yang bisa diklaim itu berapa dan atau mungkin ada kegiatan tertentu yang nggak boleh dilakukan gitu, yang nggak boleh diajuin? Untuk klaim SKS itu dari peraturan rektor kemudian diturunkan ke keputusan dekan tuh di peraturan itu ada 10 SKS. Jadi misalkan ada 6 SKS skripsi dan 4 SKS itu mata kuliah atau bisa 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 keseluruhannya itu mata kuliah aja ya selama relevan seperti itu. Kayak kira-kira kegiatan apa aja yang bisa direkognisikan? Oke, kegiatannya banyak sekali teman-teman ya. Jadi mulai dari prestasi akademik, non-akademik, contohnya, selain kita punya sebuah produk buku, buku ISBN atau buku monograf, buku bahan ajar yang telah terdaftar itu bisa direkognisikan. Kemudian lomba-lomba juga banyak, misalkan lomba tingkat nasional, internasional, itu ada 2-3 lomba nasional sama 6 internasional itu bisa direkognisikan. Kemudian ada nih yang paling banyak dilakukan teman-teman tuh kayak PIMNAS macam itu. PKM dan PIMNAS itu kita sudah mengusul proposal didanai itu dapat rekognisi juga, kemudian dapat konversi juga. Kemudian setelah kita dapat medali itu malah bisa bebas skripsi. Contohnya untuk ketuanya, untuk anggota itu masih bisa juga, tapi dengan karya tulis pendamping. Ada lain nih, misalkan kegiatan akademik, teman-teman jago di bidang olahraga, seperti di SEA Games atau Pomprov dan sebagainya itu bisa juga direkognisikan selama kita mendapatkan ketentuan juara 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian ada lagi hak cipta, hak paten, karya tulis atau artikel yang telah terpublis di nasional dan internasional itu minimal semester 3 dan masih banyak sekali ketentuan lainnya yang bisa direkomendasikan. Termasuk juga misalnya kita ada pengabdian nih, pengabdian internasional, itu bisa banget juga buat konversi ke KKN misalnya seperti itu. Oke, kalau sejauh ini Kak Afif pernah dengar nggak kalau kognisi itu cuma untuk mahasiswa tertentu? Dan menurut Kak Afif, sistem rekognisi ini fair nggak sih? Oke, selama ini menurutku nggak untuk mahasiswa tertentu ya, dan menurutku ini fair karena dengan adanya rekognisi ini semakin mempermudah kita. Mahasiswa itu bisa fleksibel memilih mana yang lebih cepat dan lebih mudah. Misalkan kita udah ikut lomba berbulan-bulan, kemudian mendapatkan medali dan nilai kita tidak direkognisi atau cuma mendapatkan nilai mata kuliah aja. Kita harus kerja 2 kali selama bidangnya relevan tuh kayak misalkan kita harus kuliah, kita harus lomba dan sebagainya. Jadi misalkan kalau ada eh, rekognisi ini malah mempermudah kita bisa tidak kuliah atau bisa mengakui capaian mata kuliah kita ke dalam prestasi kita yang bisa direkognikan. Jadi menurutku itu lebih ke fair-fair aja sih, selama mahasiswanya mau melakukan si rekognisi. Gitu. Oke Kak, masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu, ada nggak sih kendala waktu perjalanan kerekognisian ini gimana? Dan gimana cara Kak Afif menyelesaikan kendala tersebut? Kalau kendala sih pastinya ada ya. Jadi kendalanya lebih ke teknisnya kita sih. Jadi gimana itu kalau kendala administrasi tidak ada karena sudah diatur di peraturan tersebut. Jadi sudah runtut dan alur. Jadi gimana teknisnya kita untuk mencapai sebuah rekognisi tersebut. Jadi gini, prosesnya itu nggak mudah juga nggak terlalu sulit. Jadi tergantung kita bisa memastikan apakah itu bisa direkognisi atau tidak. Jadi sebuah bukti itu penting, kemudian misalkan capaian-capaian kita itu harus diakui dan sebagainya. Itu kendalanya yang saat saat aku alami sih saat itu kayak gitu. Jadi untuk penyelesaiannya sih lebih ke memastikan aja apakah sebuah capaian kita itu bisa direkognisikan atau tidak. Oke, terima kasih ya Kak Afif untuk jawaban dan penjelasannya. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Kak Afif ini bisa membantu atau bisa menjawab pertanyaan teman-teman ini, teman-teman DTSP nih. Dan untuk teman-teman DTSP semoga bisa lebih semangat lagi untuk mengejar rekognisi ini.
Baik, itu saja tadi pembahasan dari kita. Sebelum ditutupnya sesi kali ini, aku, Nesya Ramasyahaja, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Sekian, aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode Civil Talk selanjutnya.